Ya, kalau satu garis silakan simpan di pundak sampingnya. Pundaknya ya, di pundak sampingnya. Di pundak sampingnya, di pundak sampingnya. Sambut. Ayo ikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil ditepuk-tepuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah. Bu, Pak, hari ini kita akan sama-sama sharing, ngobrol, memantapkan hati dan jiwa kita untuk bertemu Sang Maha Cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, sambil ditepuk-tepuk, karena itu dengerin ya, jangan ngobrol, main HP, ngantuk, apalagi tidur, goyang-goyang, dengerin ya. Baik, sekarang yang kiri acungkan tangannya, simpan di pundak sampingnya, monggo pembalasan lebih baik ya. Ayo, ibu udah ya, kesana saja. Baik, ikuti bersama-sama. Pak, kurang semangat. Pak, mana suaranya kurang semangat? Pak, iya, tak dengerin. Kalau saya tidak mendengarkan, ngobrol, main HP, ngantuk, apalagi tidur, saya siap. Kalau saya ngobrol, main HP, ngantuk, apalagi tidur, saya siap. Kurang keras, saya siap. Mencret 3 hari. Nggak mau. Baik, Bapak Ibu sekarang silakan berdiri dulu terlebih dahulu, silakan berdiri, mohon izin ya, sebelum kita mulai, karena duduk terus kita sedikit pemanasan ya sebelum mulai. Baik, nanti kalau ada duduk berdiri mohon izin ya, nggak apa-apa, izin ya. Boleh Bapak Ibu berhadap-hadapan, silakan. Yang pasangannya boleh berhadap-hadapan, silakan. Boleh berhadapan? Alhamdulillah. Ini masih bingung nih. Bapak sama siapa? Boleh sama siapa? Ya boleh. Kalau bertiga saksi satu ya. Berhadapan-hadapan boleh, silakan. Yuk berhadapan-hadapan. Ini sudah duduknya sudah dengan muhrimnya masing-masing ya. Ya, boleh berhadapan-hadapan, silakan. Boleh. Yuk, sudah berhadapan? Pak, berhadapan-hadapan. Berhadapan-hadapan. Lalu salaman. Nah, salaman ya. Baik, salaman lalu kenalan. Assalamualaikum, bareng-bareng. Saya nama Abah. Kalau nanti jangan sampai ketangkap, lepas ya. Oke, yuk ulangi lagi. Siap. Uji coba dulu. Abah. Jangan ketangkap ya. Siap? Yuk, ini suami istri keren ya. Siap. Sudah siap? Langsung uji coba ya. Langsung pijit ya. Yuk, siap. 1, 2, 3. Abah. Masih bingung ya? Bingung? Ya sudah, kalau bingung sekarang berdiri, berhadapan semua dulu gini. Tepuk tangan dulu buat kita semuanya ya. Masih bingung, baik. Sekarang boleh berdiri. Tangannya semuanya, telunjuknya begini semuanya. Tangannya 1, ikut sama-sama. 1, 2. 2, tangannya masih begini. Ya, 2, 3, simpan di pundak di tempat sampingnya. Ini nih. Ini. Nah, nih. Telunjuknya. Nah, gini ya. Nah, gini. Nah, Pak, telunjuknya ke sini. Ya, Ibu. Punya Ibu, tangannya mana satu? Nah, Ibu gini. Nah, dah. Nanti kalau ada kata apel, tolong ditangkap tangan yang ada dalam telunjuk itu ya, ditangkap ya. Ada apa? Apel, ditangkap ya. Paham? Coba, apel, tangkap. Nah, jadi kalau nanti saya bilang apel, tolong ditangkap. Kalau ketangkap, hati-hati, karena mijitin. Kalau nggak ketangkap,
Dipijitin. Siap? Ayo, uji coba dulu. Apel. Nanti yang bilang apelnya saya, ibu, bapak, konsen, tangkap, telunjuk temennya ya. Siap? Uji coba. Apel. Ayo, siap. Sekarang kita mulai ya, bapak ibu, siap? Tolong konsentrasi. Tangannya begini dulu semuanya. Tangan yang ini, tangan yang kiri begini semuanya. Oke, tangan kiri begini semua. Gini ya, sudah? Sudah? Baik, sekarang tangan kita yang kanan simpen di tangan kiri temannya. Nah, begini ya. Nah, gini ya. Nah, sudah? Sudah? Baik, sekarang siap-siap. Bu, tangannya ke tempat temannya, Bu. Udah? Ya, siap. Ikuti saya bersama-sama, yuk. Konsentrasi. Kalau ada kata apa? Apa? Tadi pagi saya berangkat dari rumah belum sarapan. Karena belum sarapan, saya nyari buah asal Malang. Ya. Nah, buah asal Malang itu katanya bisa mengenyangkan. Mengenyangkan apa? Perut. Makanya saya datang ke toko buah dan bilang, sampai toko buah saya lupa. Buah asal Malang itu namanya apa? Saya lupa. Lalu saya bilang, bang, buah asal Malang yang warna hijau namanya apa? Oh, dari Malang. Iya, siap-siap ya. Dari Malang, warnanya hijau. Iya. Oh, itu namanya alpukat. Belum, baru alpukat. Iya. Konsentrasi belum. Baru alpukat. Tangannya. Iya, bukan alpukat, Pak. Itu loh yang dari Malang. Oh, dari Malang, iya. Warnanya apa? Hijau. Oh, hijau. Kalau hijau, kelapa. Oh, bukan, masa kelapa. Nanas. Bukan nanas. Pisang, apalagi pisang bukan. Kelapa bukan, nanas, pisang bukan. Apa ya? Belum. Apa? Oh, dari itu ya? Dari Malang, iya. Oh, mungkin apel ya. Ada, silakan yang kena dipijit. Yo, yang kena dipijit. Hadap kanan, pijit dulu temannya, yo. Hadap kanan dipijit dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yo, pijit dulu. Iya, alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah ya Allah. Suaminya mijit ya, masya Allah. Alhamdulillah. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Tepuk tangan buat kita semuanya. Baik, kita akan mulai dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah izinkan kita bersama-sama hadir dalam keadaan baik, insya Allah. Ya, baik. Bapak yang bahagia, kita akan mulai. Kalau ada hutang 100 juta sama hutang 5 juta, mana yang cepat lunas? 100 juta. Tergantung niatnya. Tergantung niatnya. 5 juta apa 100 juta? 5 juta. Kalau menurut teori 5 juta. Betul? Ada pertanyaan selanjutnya, kalau 5 juta tidak ditolong Allah, 100 juta ditolong Allah, mana yang cepat lunas? 100 juta. Berarti yang utama itu hutangnya apa? Pertolongan Allah? Pertolongan Allah. Kalau ada masalah besar, ada masalah kecil, mana yang cepat selesai? Masalah yang ditolong Allah. Berarti yang kita butuhkan itu adalah pertolongannya. Ada yang mengatakan hidup itu 10% adalah masalah, 90% penyikapan masalah. Jadi ternyata hidup kita ini hanya 10% masalahnya. 90% apa? Penyikapan masalah. Jadi kalau kita menyikapi masalah dengan baik, maka tidak ada masalah. Tapi sebaliknya, kalau kita menyikapi hidup dengan tidak baik, maka hidup kita akan selalu bermasalah. Dan hari ini kita akan sama-sama sharing, menyiapkan hati kita untuk apa Bapak Ibu? Untuk bertemu dengan sebuah solusi dari hidup kita. Setuju? Dan saya tahu bahwa solusi itu
bukan dari kita, tapi dari siapa? Allah. Kita akan sama-sama buka rahasia kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Dan Masya Allah, saya ini berhadapan kalau bau-baunya ini adalah bau-bau hamba-hamba Allah yang sedang diundang Allah untuk bertemu. Dan di sana diapain sama Allah nanti kita bahas. Setuju? Baik, kita akan mulai. Ya, Bapak Ibu, kita tadabbur ayat. Bareng-bareng kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan diwajibkan atas manusia berkunjung ke Baitullah. Jadi berkunjung ke Baitullah sunnah apa wajib? Wajib. Untuk siapa? Untuk seluruh manusia. Untuk seluruh manusia. Sehingga ketika kita berkunjung itu bukan sesuatu yang biasa, tapi itu kewajiban siapapun, adalah walillahi 'alan nas, diwajibkan atas manusia berkunjung. Hijjul bait, berkunjung ke Baitullah. Man istata'a sering dipahami bagi orang yang mampu melakukan perjalanannya. Guru saya menyampaikan, istata'a itu bukan punya bekal. Istata'a itu masih sehat pikirannya, masih sehat fisiknya, masih sehat hatinya, maka dia sudah mampu. Karena perjalanan ke Baitullah bukan urusan uang, tapi urusan kerinduan. Urusan apa, Bu? Kalau kita rindu, berangkat insya Allah. Dan saya yakin yang hadir ini adalah orang-orang yang rindu Baitullah. Betul? Ya, baik, saya akan lanjut. Sekarang kita pahami dulu tentang makna berkunjung. Bapak Ibu, apa makna berkunjung itu? Ini yang paling penting karena sering sekali banyak yang hadir ke Baitullah tapi tidak paham makna dari hijjul itu, berkunjung itu. Apa makna berkunjung, Bapak Ibu? Andai saya diminta oleh Pak Agus, Mas Usep berkunjung ke rumah saya. Berarti kalau saya diminta berkunjung ke rumahnya Pak Agus, untuk apa, Bapak Ibu? Apakah bertemu rumahnya? Apakah bertemu pemilik rumah? Bertemu pemilik rumah, ya. Jadi ibu saya bilang, Pak Wahyu mampir ke rumah saya. Oh, boleh. Jadi ketika Pak Wahyu datang ke rumah saya, cuma lihat aja, oh saya sudah sampai, terus balik lagi, berkunjung bukan? Bukan, karena nggak ketemu dengan saya pemilik rumah. Sehingga saat kita hijjul bait, berkunjung ke Baitullah, tujuannya bukan melihat Ka'bah, tujuannya bukan melihat Masjidil Haram, tujuannya kita bertemu siapa? Nah, ini tujuan pertama. Tujuan kita berkunjung ke Baitullah itu adalah untuk bertemu pemilik rumah. Ini baru berkunjung. Setuju? Ya, ini baru berkunjung ke Baitullah. Ya. Sekarang pertanyaannya, tujuan utama pemilik rumah minta dikunjungi untuk apa, Bapak Ibu? Misalkan saya minta ke Pak Wahyu, Pak Wahyu berkunjung ke rumah saya. Kira-kira tujuan saya untuk apa? Meminta Pak Wahyu untuk datang ke rumah saya. Untuk apa? Ada yang tahu? Lihat hadisnya. Bareng-bareng kita baca, mangkana. Ayo bareng-bareng. Mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah muliakan tamumu. Jadi saya minta Pak Wahyu berkunjung ke rumah saya, mau saya muliakan. Jadi ketika Pak Arif datang ke rumah saya, Pak Arif, datang dong ke rumah saya. Mau apa di sana? Mau saya muliakan. Oh, lihat makanannya udah banyak.
Bahkan apapun dikasihkan, yang di dapur dikeluarin. Kenapa? Memuliakan tamu. Perintah siapa? Perintah Allah lewat Rasulnya. Betul? Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, pertanyaannya nih, tujuan Allah mengundang kita untuk apa? Ulangi Bapak Ibu, tujuan Allah Bapak Ibu diundang ke Baitullah untuk apa? Dimuliakan siapa? Allah. Baik, Allah sesuai prasangka hambanya. Sekarang ada bawa tulisan, betul? Kalau enggak pakai HP ya. Tolong Bapak Ibu berhusnudzon kepada Allah. Saya tanggal 20 mau berangkat. Tanggal berapa? 9 mau berangkat ke Baitullah. Kira-kira Allah akan memuliakan saya. Saya mau dikasih apa sama Allah? Tolong ditulis. Boleh? Silakan. Kalau ada ditulis boleh, kalau hanya dalam ingatan boleh, tapi kalau bisa silahkan ditulis bahwa kita diminta untuk hadir ke Baitullah itu untuk dimuliakan Allah. Jadi ini adalah Duyufur Rahman, ini adalah tamu-tamu Sang Maha Pengasih yang ketika nanti datang ke sana Allah muliakan, subhanallah. Sekarang silahkan tulis kira-kira apa yang akan Allah berikan pada kita. Boleh? Karena tulisan kita menjadi doa. Kira-kira Allah akan berikan apa? Mungkin ampunan. Mungkin saya sedang punya masalah, saya ingin selesai masalahnya. Mungkin saya sedang ingin dekat sama Allah. Mungkin dengan di sana saya ingin lebih dekat dengan Allah. Silahkan tulis ya. Saya kasih waktu sekitar 5 menit untuk menulisnya. Boleh? Monggo. Ya, persilakan. Musiknya nanti ya. Musiknya. Ya. Ada 2. Saya kasih 5 menit, silahkan tuliskan. Ya Allah, hamba berhusnudzon. Hamba diminta untuk hadir ke Baitullah karena hamba akan Kau ampuni. Ya Allah, hamba berhusnudzon. Engkau panggil hamba ke Baitullah karena Engkau akan berikan pada hamba kasih sayang-Mu, keajaiban dalam hidup yang mungkin hari ini hamba belum bisa mengurainya. Silakan husnudzon sama Allah. Ya Allah, hamba dipanggil ke Baitullah karena hamba mencintai Rasul-Mu. Sudah? Belum, silakan. Jadikan itu proposal kita sebelum berangkat. Subhanallah, kenapa Allah mengundang ya? Kenapa Allah takdirkan saya hadir ya? Kenapa Allah takdirkan saya mampu untuk berangkat? Masya Allah. Kira-kira Allah mengasih hidangan apa untuk saya? Boleh begitu? Boleh. Karena Allah sesuai prasangka hambanya. Sehingga kita hadir ke sana, kita sudah siap dengan husnudzon kita kepada Allah. Ini memang Allah memanggil saya ke Baitullah karena Allah ingin mengampuni dosa saya yang sudah banyak. Nah, kita berharap seperti itu pada Allah, insya Allah sesuai harapan itu yang akan Allah berikan. Sudah? Alhamdulillah. Jadi kita sering menulis, praktek, mendengarkan ya.
hari ini insyaallah. Jadi jelaskan, yakinkan bahwa kita diundang Allah untuk dimuliakan. Alhamdulillah. Sampun? Alhamdulillah. Kalau sudah, mari kita baca bersama-sama. Silakan dibaca Bapak Ibu. Dan kita minta salah satu untuk berdiri. Mas, boleh berdiri? Ya. Nah, menurut jenengan apa kira-kira kenapa jenengan diminta untuk berangkat ke Baitullah? Ya. Silakan. Dijadikan Anda suka sedekah. Masya Allah. Jadi Allah akan berikan ampunannya Mas ya. Alhamdulillah. Pak Wahyu mungkin menyampaikan kira-kira apa yang akan Allah berikan buat Pak Wahyu di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, saya ingin mendapatkan ampunan, mendapat kasih sayang Allah, cinta Rasulullah. Ingin Allah melakukan apa kasih kami dari segala masalah kami. Ya Allah, mudah-mudahan hamba yang lebih dekat lagi dengan Allah. Ya. Dan sementara Allah mengabulkan dan memudahkan anak kami menjadi di sekolah. Masya Allah. Itu husnudonnya Ibu. Silakan Ibu, saya menyampaikan. Ibunya tidak bisa bicara, yang bicara air matanya. Monggo Bapak bisa menyampaikan. Tujuan Allah mengundang kita dan akan diberikan suatu kemuliaan. Amin. Semoga keluarga akan diberikan suatu kesehatan, Amin. keberkahan, rezeki yang halal, dan ampunan atas segala dosa dan kesalahan. Masya Allah. Allah akan berikan hidangan berupa ampunan Pak ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ada yang mau menyampaikan? Ibu, silakan sampaikan Bu. Masya Allah. Ya Allah, ya Allah, hamba datang hadapan dan meninggalkan sebuah hamba. Ini mohon ampunan ya Allah, ya Allah. Ampuni hamba dan keluarga hamba ya Allah. Jadikanlah hamba dan keluarga satu istiqomah padamu ya Allah. Ya Allah. Masya Allah. Amin. Allah. Masya Allah. Terima kasih ya Allah. Ya sadar akan dan kita bermandi bisa ketemu di tanah suci. Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallah. Masya Allah. Sekarang silakan Bapak Ibu dibaca semuanya dengan hati, dengan jiwa, sehingga jiwa kita bergetar. Biarkan jiwa kita menyentuh kepada fitrahnya sebagai kerinduan dipanggil oleh Allah. Silakan dibaca semuanya. Keras. Silakan dibaca, silakan diingat, silakan dibayangkan. Bapak Ibu sudah sampai di sana dan Allah ampuni. Bapak Ibu sampai di sana Allah berikan cintanya. Bapak Ibu sampai di sana Allah
berikan solusi dari semua masalahnya. Bapak Ibu datang ke sana, Allah kabulkan semua yang ditunggu sekian tahun berupa keturunan. Silakan dilihat, silakan dibayangkan, dan insya Allah Allah muliakan kita ketika kita hadir ke sana. Masya Allah. Alhamdulillah. Allah Maha Baik. Ini panggilan Allah. Mari kita siap. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak Ibu, mari kita lihat. Berarti kalau pengertian berkunjung ke Baitullah adalah kehidupan yang dipenuhi kebahagiaan, kehidupan yang dipenuhi keberlimpahan, dan kehidupan yang dipenuhi kedamaian. Kira-kira ada yang menolak datang ke Baitullah? Tidak ada. Apakah ke Baitullah menjadi cita-cita semua kita? Iya. Karena sudah dijanjikan Allah datang ke sana itu wajib, dan karena wajib pasti akan dimuliakan oleh siapa? Allah. Yakin Bapak Ibu? Jadi eman-eman sudah diperintahkan Allah, sudah disengaja oleh Allah, sudah diberikan oleh Allah kemampuan, lalu datang ke sana kok di sana kita lupa sama Allah. Ingat, kita datang ke sana untuk bertemu siapa? Allah, bukan Baitullahnya, tapi Allah. Nanti perjalanan kita akan menyampaikan bagaimana caranya kita bisa bertemu Allah di Baitullah. Itu dahsyat insyaallah. Ya. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, kita akan mulai pembukaan dulu. Manasik Qalbu adalah program pembelajaran untuk menata kembali kehidupan kita, ya, ke arah dan cara menyikapi menu kehidupan dari Allah. Memantaskan diri agar kita ditolong Allah, membangkitkan kesadaran bahwa hidup ini hanya milik Allah. Allah yang berkuasa atas hidup kita. Dan yang keempat, resolusi diri, rencana baru dan arah baru dalam hidup. Jadi setelah umrah Bapak Ibu, harapannya Bapak Ibu setelah umrah itu lebih semangat kerjanya. Setelah umrah lebih dekat kepada siapa? Allah. Setelah umrah lebih semangat ibadahnya. Setelah umrah tidak ada namanya dendam sama orang. Karena memang kita melakukan resolusi diri di sana. Kita di sana betul-betul dicas, dan insya Allah nanti kita akan bahas teknisnya bagaimana, caranya bagaimana. Umrah bukan sekedar ibadah fisik, tapi di sana adalah ibadah roh. Maka saya sebut dengan manasik qalbu. Bukan sekedar manasik fisik, tapi qalbu kita harus bermanasik. Baik Bapak Ibu bahagia. Karena itu saya minta Bapak Ibu semuanya untuk berdiri sebentar. Boleh? Ini janji kita, kalau suatu saat ternyata Allah izinkan, Allah berikan kemudahan. Boleh berdiri semuanya? Dikerasin. Angkat tangan yang kanan semuanya Bapak Ibu. Ya, simpan di dada kiri kita. Simpan di dada kiri kita, ya. Simpan di dada kiri, ya. Tangannya simpan di dada kiri. Lalu ikuti saya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap alumni seminar Manasik Qalbu diwajibkan menjunjung tinggi 8 keyakinan janji ini. 1. Bila aku mengalami keajaiban, keberuntungan, kemudahan semata-mata bersumber dari kebesaran dan kekayaan Allah Ta'ala. 2. Aku menjadi bahagia, kaya hati, dan kaya harta semata-mata atas dasar cintanya kepadaku, sehingga aku dilayakan. 3. Melalui doa-doa yang kuat dari sahabatku, hidupku semakin dimudahkan.
hidupku semakin dimudahkan. Aku menjadi bahagia dan sukses karena niatku yang telah teguh untuk memaafkan diri, orang lain, dan mengikhlaskan masa lalu. Semakin sukses, semakin aku rendah hati, karena aku tahu diri bahwa semua kesuksesan yang kumiliki berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku sendiri telah merasakan manfaat dahsyat dari doa ratusan orang. Maka aku juga rindu mendoakan sahabatku yang telah mendoakan aku agar ia diberikan kekayaan dan kemudahan. Aku sungguh-sungguh menyadari bahwa prasangka sangat menentukan nasibku, dan aku berprasangka bahwa Allah sangat dekat di batinku, bahwa Allah sangat dekat di batinku, bahwa hidup ini sungguh indah, bahwa aku sangat layak sukses, kaya dan bahagia. Aku hadir di manasik kolbu ini bukanlah kebetulan, sebab kebetulan itu tidak ada. Sungguh kusyukuri nikmat ini telah dirancang Allah, bahwa aku menjadi orang yang lebih baik, insyaallah. Silakan salaman sama temannya, berikan semangat ya. Kalau itu keluarganya, berikan semangat untuk keluarganya, insyaallah. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, insyaallah. Baik Bapak Ibu, selamat datang di manasik kolbu. Kita akan dengarkan, kita akan resapi sebuah panggilan dari Allah. Tolong dinikmati, resapkan, ini panggilan Allah ya. Satu hari Allah panggil, dan kalau kita meresapi dan panggilan ini terus kita lakukan, maka insya Allah kita akan dipanggil oleh Allah. Di mana? Di tempat yang terbaik. Baik nanti dipanggil oleh Allah saat kita ke Mekah, maupun dipanggil oleh Allah saat kita betul-betul dipanggil, tidak lagi ada di dunia. Boleh? Silakan dipejamkan matanya, dinikmati, dirasakan. Selamat datang di manasik kolbu. Allahu Akbar. أشهد أن محمد
حي على حي على حي على حي على الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ya Allah, saat hamba lahir, hamba mendengar panggilan-Mu. Allah. Saat hamba hidup dari pagi sampai sore, dari Senin sampai Minggu, hamba dengar panggilan-Mu. Saat hamba datang ke Baitullah, hamba dengar panggilan-Mu. Dan saat hamba masuk kubur, hamba pun mendengar panggilan-Mu. Rabb, jadikan hamba sebagai hamba-Mu yang betul-betul mampu untuk datang mendatangi panggilan-Mu, datang dengan segera untuk bertemu dengan panggilan-Mu, ya Rabb. Mari Bapak Ibu kita berdoa kepada Allah. Bismillah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Hari ini hamba ditakdirkan hadir di ruangan ini dengan satu niat mendekatkan diri kepada-Mu. Sudah lama hamba jauh dari-Mu, sudah lama hamba melupakan-Mu. Engkau selalu melayani hamba seakan-akan hanya hambalah hamba-Mu. Tapi setiap hari malaikat mengirimkan catatan dosa kepada-Mu, seakan-akan hamba punya Tuhan selain-Mu. Maafkan hamba ya Allah, maafkan hamba ya Allah. Ya Allah, hamba sadari semua beban dan masalah yang sedang hamba hadapi adalah cara Engkau menyayangi hamba. Izinkan hari ini hamba mendapatkan petunjuk dari-Mu agar ikhlas dengan takdir-Mu.
agar hamba rela dengan kuasa-Mu ya Allah. Ya Allah, izinkan sehari ini hamba mampu fokus merenungi kesalahan hamba dalam mengarungi kehidupan ini. Izinkan hamba mampu menemukan akar permasalahan hidup hamba. Izinkan hamba mampu bangkit tegar dan percaya bahwa Engkau sangat dekat. Engkaulah penolong hamba, Engkaulah pelindung hamba. Ya Allah yang Maha Penolong, tolonglah hamba agar satu hari hamba meninggalkan keluarga, pekerjaan dan waktu istirahat Engkau ganti dengan hidayah-Mu, ampunan-Mu, keridhaan-Mu, limpahan berkah dari-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Silakan sambungkan hati kita dengan pemilik hidup. Jauh-jauh dari Kudus datang ke sini, dari Demak. Kita ke sini bukan untuk santai-santai. Kita di sini untuk bertemu Allah. Wujudkan niat kita, kuatkan dan rasakan getaran hati kita menyambung dengan Sang Pemilik hidup yang begitu rindu dengan kita. Labbaik Allahumma labbaik. Allahu Akbar. Sekarang silakan Bapak Ibu ikuti saya dan doakan orang-orang yang saya sebut. Kita sama-sama berdoa pada Allah di tempat yang indah ini. Ya Allah, untuk diri hamba bernama, silakan sebut namanya. Bayangkan wajahnya di hadapan panjenengan semua. Mari kita doakan. Ya Allah, kuatkan dia ya Allah. Sayangi dia ya Allah. Ampuni dosa-dosanya ya Allah. Ya Allah, kuatkan kakinya ya Allah. Kuatkan pundaknya ya Allah, yang sedang berada dalam kondisi beban yang besar. Izinkan dia kokoh dan kuat kaki dan pundaknya ya Allah. Ya Allah, jaga keikhlasannya ya Allah. Jaga keikhlasannya ya Allah. Engkau tahu isi hati nurani hamba-Mu ini ya Allah. Dia begitu rindu kepadamu, dia begitu rindu ampunan-Mu ya Allah. Izinkan hari ini Engkau ampuni dia ya Allah. Sehatkan ya Allah tubuhnya, sehatkan jiwanya ya Allah. Bimbing dia ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu dia begitu rindu Baitullah-Mu, sehingga hari ini datang jauh-jauh ke sini ya Allah. Ya Allah, kabulkan dia datang ke Baitullah-Mu ya Allah, untuk kembali mencium Hajar Aswad, untuk kembali bersujud di Baitullah-Mu, untuk bertemu dengan-Mu ya Rabb. Ya Allah, jika masih dikasih umur panjang, jadikan sisa umurnya untuk banyak menolong orang lain. Jadikan sisa umurnya untuk beribadah kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, jika sisa umur dia tinggal sedikit, jadikan yang sedikit ini husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, dia adalah hamba-Mu yang ingin ketemu Nabi-Mu ya Allah. Namun dia adalah hamba-Mu yang jauh dari Nabi, tidak layak bertemu dengan Nabi. Tapi kami cinta Nabi ya Allah. Izinkan ya Allah kami bisa bertemu dengan Nabi-Mu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Izinkan kami bertemu dengan kekasih-Mu
حبيبنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. Ya Allah, istri hamba bernama, suami hamba bernama, silakan sebutkan nama-namanya. Anak hamba bernama, silakan sebutkan. Sayangi mereka ya Allah, sayangi mereka ya Allah. Ampuni dosa-dosanya ya Allah, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Kuatkan jiwanya ya Allah, kuatkan jiwanya dalam menghadapi setiap masalah kehidupan ini ya Allah. Kuatkan, kuatkan ya Allah, kuatkan. Ya Allah, mereka begitu sangat kami cintai, bahagiakan mereka ya Allah. Ya Allah, untuk orang tua hamba, ayah hamba bernama, silakan sebutkan namanya. Mungkin beliau sudah almarhum. Ibu hamba bernama, silakan sebut namanya. Ya Allah, kami hadir ke sini atas jasa mereka. Keringat ayah hamba, tetesan air mata ayah hamba, tetesan darah ibu hamba ya Allah. Ya Allah, sayangi mereka ya Allah, sayangi mereka ya Allah, sayangi mereka ya Allah. Luaskan kuburnya ya Allah yang sudah meninggal. Berikan cahaya kubur untuknya. Jadikan semua amalan-amalan hamba ya Allah mengalir untuknya ya Allah. Ya Allah, orang tua hamba yang masih hidup, ibu hamba yang masih hidup, yang sudah sepuh ya Allah, yang belum berangkat haji ya Allah, sayangi beliau ya Allah, sayangi beliau, sayangi beliau ya Allah. Ampuni dosa-dosanya ya Allah, bahagiakan beliau ya Allah di masa-masa tuanya ya Allah. Izinkan dari wajahnya merekah senyuman bahagia dari bakti anaknya ya Allah. Ampuni hamba, hamba belum mampu berbakti kepadanya ya Allah. Ampun, ampuni ya Allah, ampuni. Ya Allah, untuk saudara-saudara hamba, kakak hamba bernama, adik hamba bernama, silakan sebut. Saudara-saudara hamba yang lain bernama, teman-teman hamba bernama, dan seluruh muslimin muslimat semuanya. Ya Allah, izinkan dengan kasih dan cinta-Mu, kabulkan semua hajat keluarga hamba, kabulkan semua hajat teman-teman hamba, kabulkan semua hajat muslimin muslimat ya Allah. Ampuni dosa-dosanya, jauhkan dari bala dan bencana ya Allah, jauhkan dari bala dan bencana ya Allah, jauhkan saudara-saudara kami ya Allah dari bala dan bencana ya Allah. Bimbing mereka ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, untuk orang yang pernah menyakiti hamba, untuk orang yang pernah menipu hamba, untuk orang yang pernah mengkhianati hamba, silakan sebut namanya, lihat wajahnya. Ya Allah, hamba ridha, hamba ikhlas ya Allah. Ampuni dia ya Allah, ampuni dia ya Allah, ampuni kesalahannya ya Allah, ampuni kesalahannya ya Allah yang telah menyakiti hamba, yang telah menipu hamba, yang telah mengkhianati hamba. Ampuni dia ya Allah, ampuni hamba ikhlas, hamba ridha, ampuni dia.
Izinkan dia menjadi orang yang mulia ya Allah. Izinkan dia menjadi orang yang mulia ya Allah. Izinkan dia Engkau ampuni. Izinkan dia Engkau berikan hidayah ya Allah. Wasilah hari ini hamba ikhlas dan ridha atas semua tindakannya ya Allah. Kau maha besar maha adil. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah ridhoi. Dan nanti saat ibu berada di Mekah, di Raudhah, doanya itu ya, sekaligus saya praktekkan. Insya Allah, mudah-mudahan Allah kabul doa-doa kita, insya Allah. Baik, Bapak Ibu, kita akan mulai bermanasik ya, insya Allah. Alhamdulillah, kelihatan wajahnya ya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, kita akan sama-sama bermanasik hari ini. Kita akan awali dari pengertian manasik agar kita memahami saat nanti kita bermanasik. Ini kan sedang manasik, betul? Apa itu manasik? Manasik secara umum diartikan apa Bapak Ibu? Ya, ibadah secara umum. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembahyangku dan ibadahku, hidupku dan matiku. Jadi wa nusuki itu artinya manasik itu ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, pengertian manasik juga bisa diartikan sembelihan yang ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini ayatnya ya. Wa atimul hajj wal umrah lillah fa in uhsitum famastaysara minal hajj wa la tahliku ru'usakum hatta yablugha hajya mahila. Faman kana minkum maridan aw bi adami ra'sihi fa fidyatun min syamin aw shadaqatin aw nusuk. Nah, nusuk diartikan juga sebagai manasik. Jadi sembelihan. Nah, selanjutnya pengertian manasik juga apa? Manasik bisa berarti ibadah khusus yang terkait dengan haji dan umrah, yakni seluruh amalan yang terkait dengan ibadah haji dan umrah, baik yang rukun, wajib dan sunnah, itu dapat disebut sebagai manasik. Faida qadaitum manasikakum, dan ketika kita sudah selesai melaksanakan manasikakum, apa manasikakum itu? Semua rangkaian ibadah haji, fadkurullah, maka berzikirlah kepada Allah. Jadi manasik itu bisa dijadikan sebagai apa? Ibadah khusus terkait haji dan umrah, ya. Lalu apalagi pengertian manasik haji itu, manasik itu diartikan juga sebagai tata cara ibadah haji dan umrah. Al-Baqarah 18 Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang berserah diri kepadamu dan anak cucu kami umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji. Jadi manasik itu tata cara. Nah, itu pengertian manasik. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi hari ini kita akan belajar tentang tata cara. Betul? Namun langsung praktek Bapak Ibu ya. Jadi nggak apa-apa kan kalau nangis? Nggak apa-apa ya. Karena kita langsung praktek. Nanti ketika di sana Bu, doanya begitu. Kalau Ibu tidak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Jawa boleh. Bahasa Indonesia boleh. Yang penting hatinya sampai ke Allah. Ya, baik, kita lanjut lagi. Nah sekarang qalbu, apa pengertian qalbu? Nah ini, menurut Al-Quran hati adalah tumpuan pandangan Tuhan, lokus dari apa yang membuat seorang manusia menjadi insan mulia, pribadi agung dan pemegang amanahnya. Ada beberapa ayat ya tentang hati. Al-Ahzab ayat 45, dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang ini, tetapi yang ada dosa apa yang disengaja oleh hatimu. Jadi yang dilihat oleh Allah apa?
hati. Jadi panjenengan saat kita berumrah itu yang dilihat oleh Allah jalannya apa hatinya? Nah, hatinya ya. Jadi jenengan sedang bersa'i lari-lari, yang dilihat oleh Allah larinya apa hatinya? Hatinya. Betul? Jadi yang dilihat oleh Allah adalah hatinya. Al-Baqarah 225 Allah sampaikan, Allah tidak menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja, tetapi Dia menghukum kamu karena niat yang terkandung dalam hati. Jadi hati. Ya. Nah, kalau dalam hadis ini, hati itu pusat kepribadian manusia. Dalam hadis riwayat Muslim, sesungguhnya Tuhan tidak melihat badanmu atau bentuk tubuhmu, tetapi ke dalam hati. Dalam hadis qudsi, langit dan bumi tidak mampu meliputiku, tidak pula ruang di antara keduanya. Hanya hati orang yang berimanlah yang mampu meliputiku. Dan ada sebuah hadis yang mengatakan qalbul mu'minin Baitullah. Hatinya orang beriman itu siapa? Baitullah. Jadi berkunjung ke Baitullah itu berkunjung ke mana Bapak Ibu? Ke rumah Allah yang ada di mana? Ya dua. Yang ada di mana? Di Mekah, dan yang ada di hati kita. Maka saat kita berkunjung harus sama resonansinya. Betul? Bagaimana kita mau bertemu Allah kalau kita pun tidak berkunjung ke rumah Allah yang ada di dalam qalbu kita? Maka semua tata cara nanti pembahasan tentang bagaimana agar kita bisa sampai dulu ke qalbu. Semua tata caranya. Mari kita buka tuh tata caranya. Itu semuanya Masya Allah. Dari mulai mandi ihramnya, dari mulai pakai ihramnya, dari mulai miqatnya, itu semuanya dalam rangka kita bertemu dengan berkunjung ke Baitullah. Siapa Bapak Ibu ya? Insya Allah walaupun tidak ada praktek, mudah-mudahan bisa kita pahami. Setuju? Nanti kita praktekkan dikit aja. Ya mungkin Sopa Marwanya kita praktekkan dikit. Ini Bu Sopa, sana Bu Marwa ya. Nah, gitu. Insya Allah. Ya, baik. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, jadi apa pengertian manasik qalbu? Satu apa Bapak Ibu? Ibadahnya hati. Nanti kita bahas. Yang kedua, prosesi penyembelihan Ismail kecil di dalam hati kita. Tazkiyatun nafs. Lalu yang ketiga, tata cara berkunjung ke Baitullah. Baitullah di sini adalah hati kita. Yang ketiga, tata cara ibadah umroh dan haji secara hakikat dan syariat. Dan yang kelima, jalan kerinduan menuju Allah. Itulah manasik qalbu. Dan insya Allah hari ini kita akan bahas semuanya. Mudah-mudahan cukup waktunya. Kalau tidak salah kata panitia sampai jam 8 malam. Ya, udah mulai wajahnya, jangan. Baik, kita akan lanjut Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana bermanasik itu Bapak Ibu? Yang pertama apa? Pahami keutamaan. Pahami apa Bapak Ibu? Sebelum kita bermanasik, sebelum kita datang ke Baitullah, sebelum kita melaksanakan haji ataupun umrah, maka yang pertama pahami keutamaan. Kita lihat keutamaannya. Tadi kita bahas bahwa Allah mengundang kita pasti apa? Untuk apa? Dimuliakan oleh Allah. Lihat keutamaannya. Lihat. Artinya aja ya, kita baca ya, bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang mengerjakan haji dan umrah adalah dutanya Allah Azza wa Jalla. Dia berikan kepada mereka apapun yang menjadi permintaan mereka. Dia kabulkan apapun doa mereka. Dia gantikan untuk mereka semua biaya. Darhama alfa alfin. 1 dirham diganti 1 juta dirham. Ini hidangan dari Allah. Mohon dibaca dari hati kita. Silakan dibaca tapi di hati ya, untuk menguatkan. Silakan dibaca lagi. Silakan dibaca. Kuatkan, karena ini bukan hanya pengetahuan, harus masuk keyakinan ini sebelum panjenengan umroh. Jadi orang-orang yang mengerjakan haji dan umroh adalah dutanya Allah Azza wa Jalla. Wafdullah Azza wa Jalla yu'tihi ma sa'alu.
Ketika mereka meminta apapun dikasih sama Allah. Masalu apapun yang diminta, yu'tihim, Allah akan beri. Wa yastajibu lahu ma da'u. Wa yastajibu, dan ia kabulkan apapun doa mereka. Masalah. Wa yukhlifu alaihi ma anfaqu darham alfa alfit. Dan dia akan ganti semua yang biaya yang dikeluarkan 1 dirham diganti 1 juta dirham. Ini hadis Bapak Ibu, bukan ngarang. Tidak ada rumusnya orang yang umrah pulang miskin, tidak. Tidak ada rumusnya orang yang haji pulang terus dia akhirnya susah. Kecuali di sana dia tidak bertemu Allah. Kalau ketemu Allah enggak, karena Allah Maha Penyayang. Maka disinilah kita butuh paham manasiknya. Kalau paham manasik, insya Allah Allah akan berikan kepada kita apa yang dijanjikan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Sudah ada gambaran Bapak Ibu? Insya Allah. Kita lanjut ya. Ini yang pertama. Ya, yang kedua Bapak Ibu. Nah ini, Masya Allah. Di Ka'bah itu ada yang namanya multajam. Nanti kita akan praktekkan. Apa katanya? Kata Rasulullah di multajam itu dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa ia beriltijam, menempelkan tubuh, keningnya, dadanya, tangannya di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Insya Allah nanti kita akan ingatkan, kita sampaikan lagi. Ada apa memang? Baina rukni wal bab yud'al multajamu la yalzamu bainahuma ahadun yas'alullahu syai'an illa a'tahu iyyahu. Antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah disebut multajam. Barang siapa beriltijam di antara keduanya dan memohon kepada Allah sesuatu, niscaya Allah akan mengabulkan permohonannya. Nah, di sana Bapak Ibu. Jadi kalau panjenengan nanti di sana, sekalian dia sekarang ya, nempelkan kita ke Ka'bah itu tidak di Hijr Ismail sebaiknya. Gimana Bu? Boleh nempel, boleh di Hijr Ismail, boleh. Nah, saat kita berada di mana? Multajam. Ini dilakukan ketika tawaf sunnah ya. Nah, panjenengan di sana tempelkanlah di sana. Apa kepalanya, dadanya tempelkan dan doa sama Allah, silakan. Hatinya langsung akan terpanggil, bergemuruh, tidak ada di kata-kata yang ada cuma nangis. Betul? Dan silakan curhat sama Allah di sana. Teorinya bagaimana? Nanti akan saya sampaikan. Luar biasa. Jadi semua yang Allah berikan itu semuanya ilmiah. Ya, sehingga panjenengan pulang dari sini paham. Dan tidak mungkin di sana mau selfie tidak mungkin kalau kita udah paham ini. Saya sedang di mana? Multajam, cetek, nggak mungkin. Kalau kita paham nggak mungkin. Pasti kita akan memanfaatkan kesempatannya dengan sangat baik. Ya Bu ya. Saran saya tidak usah banyak selfie. Ya, baik, saya lanjut. Ya. Nah, janji Allah selanjutnya. Tabi'u bainal haji wal umrah. Nah, ikutilah umrah kepada haji. Yakin Ibu? Sudah yakin? Ini loh. Ini hidangan dari Allah. Masih banyak, saya kasih 3 dulu aja. Masih sangat banyak hidangan yang Allah berikan bagi hamba-hamba Allah yang datang ke Baitullah. Insya Allah. Namun syaratnya di sana ketemu Ibu. Kalau nggak ketemu mah nggak ada jaminan. Karena yang dijamin yang ketemu siapa? Allah. Walillahi 'alan nas hijjul bait. Berkunjung ke rumah Allah, bertemu Allah. Baik, saya lanjut Bapak Ibu. Baik. Siapa yang rindu Baitullah, acungkan tangannya. Katakan saya. Siapa yang rindu Baitullah, katakan saya. Siapa yang rindu Baitullah, katakan saya. Kurang keras. Siapa yang rindu Baitullah, katakan saya. Silakan berdiri semuanya. Berdiri semuanya dan tangannya simpan, diletakkan di mana? Di letak Ka'bah ya. Dan kita akan bertalbiyah bersama-sama insyaallah. Siapkan hati kita untuk bermanasik. Sambutlah panggilannya. Yuk sama-sama bareng-bareng ya, bersama dengan lagunya. Dan nikmati perasaan kita bertemu dengan Baitullah ya.
Sambutlah panggilannya. Allahumma labbaik labbaik la syarika lak innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak. Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Sekarang di hati ya Bapak Ibu, di hati, dinikmati di hati. Keluarkan gelora kecintaan, kerinduan ke Baitullah sambil dilihat ya. Semoga kita tahun depan insya Allah berangkat haji, amin. Insya Allah. Innal hamda wan ni'mata lak la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak mulka la syarika lak. Allahumma labbaik labbaik la syarika lak innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika Alhamdulillah, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Masya Allah, kita hanya ingin kerinduan kita yang sudah tersimpan lama terbuka, karena sungguhnya fitrah hati kita ini rindu Baitullah. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik Bapak Ibu, siapa yang mengundang kita ke Baitullah? Siapa? Allah.
Allah punya kurirnya. Siapa kurirnya? Ada dua, Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lihat undangan dari Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Silahkan Bapak Ibu baca ya. Dari mana? Hati. Ini yang ngundang Rasul, sang kekasih Allah. Ayo kita sama-sama baca Bapak Ibu undangannya. Silahkan baca dari hati. Dibaca dari hati. Yang mengundang adalah yang kita sering baca dalam salat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Ini yang mengundang kita untuk ke Baitullah. Dibaca. Melalui dua nabi inilah kita diminta ke Baitullah. Siapa yang cinta Rasul? Lihatlah. Jadi saat kita ingin mencintai Rasul, datanglah ke Baitullah. Kan Rasul yang mengundang kita ke sana. Dalam hati kita bahwa kita diundang Allah yang tanggal 9, 11, 20 yang mengundang Allah. Subhanallah. Sudah yakin Bapak Ibu yang mengundang siapa? Allah. Sudah yakin? Bukan tanur yang mengundang ya. Yang mengundang siapa? Allah. Melalui siapa? Nabi Ibrahim dan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan panjenengan di sana bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Amin. Cita-cita semua hamba Allah, umat Nabi Allah adalah ingin bermimpi bersama Rasulullah. Dan begitu sangat mulia ketika panjenengan bisa bermimpi dengan Rasulullah di Madinah, di Makkah, Masya Allah. Maka niatkan dari sekarang, uskan hati kita agar kita bisa bertemu Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, lihat ini ya. Panggilan umrah dan haji Baitullah ditujukan kepada manusia, semua manusia. Jadi bukan hanya muslim muslimat, bukan hanya orang muslim saja, semuanya. Artinya apa? Semuanya diminta untuk masuk Islam. Karena nggak boleh, harus ihram. Betul? Artinya orang yang sudah berhaji, berumrah, berkewajiban untuk mengajar, menyampaikan. Maka di sana kita berkewajiban untuk membuktikan betul nggak ada hidangan di sana. Masya Allah. Ya. Wa'adin fin nas bil haji ya'tuka rijalan ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, mengendari unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru. Apa? Liyashhadu manafi'a lahum, supaya mereka menyaksikan, mendapat berbagai manfaat dunia dan akhirat. Masya Allah. Jadi diminta ke sana agar mendapatkan manfaat, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan. Allah. Ya. Acungkan tangannya ingin meninggalnya saat berzikir. Mana? Acung. Mau Bapak Ibu? Saat berzikir Allah. Ya, ini kita harus datang dulu. Ya Bapak Ibu ya. Semoga datang ke Baitullah. Gimana kalau yang belum? Sekali lagi kita punya Baitullah di dalam hati kita. Kalau kita sudah sampai, diberangkatkan insyaallah. Oke. Baik, kita lanjut. Nah, itu keutamaan. Sudah bisa dipahami Bapak Ibu?
Jadi ada keutamaan. Yang kedua apa? Pahami rangkaian ibadah umroh. Karena hari ini kita bahas tentang ibadah umroh, maka pahami rangkaian ibadah umroh. Ada apa aja di rangkaian ibadah umroh Bapak Ibu? Yang pertama, umroh itu sendiri. Makna umroh itu apa? Ada yang mengatakan para ulama berawal asal katanya sama dengan umur, amir, makmur. Artinya umroh itu sebetulnya perjalanan umur manusia, hidup manusia. Dan ketika beliau hadir secara hakikat ya, datang ke Mekah, sungguhnya dia sedang melakukan hal yang kedua, yaitu makmur. Apa makmur itu? Hidup yang penuh kecukupan, kebahagiaan. Maka bismillah ya, insya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan kita. Baik, ada dua macam umroh ya, umroh mufaradah dan umroh tamattu. Nah, yang kita akan langsung sekarang adalah umroh yang pertama, yaitu umroh yang mufaradah, umroh yang dikerjakan secara terpisah. Kapan saja bisa pada bulan haji, tetapi juga bisa pada bulan-bulan yang lain. Baca talbiyahnya, labbaika Allahumma umratan. Aku penuhi panggilanmu ya Allah dengan melaksanakan umrah ya. Ini. Nah, ini rukun wajib dan prosesnya. Hanya ada 4 ya bersama-sama. Satu apa Bu? Niat. Yang kedua apa? Tawaf. Yang ketiga apa? Sa'i. Yang kelima apa? Tahallul. Terus tartib. Jadi umrah itu sederhana. Hanya niat ihram, niat umrah, lalu apa? Tawaf, lalu apa? Sa'i, lalu tahallul dan tartib. Ini hanya itu aja, tidak banyak. Nah, niatnya di mana? Niatnya harus di tempat yang sudah ada, yaitu di mikot ya Bapak Ibu. Tapi sebelumnya ketika kita ini ke Madinah dulu ya. Bisa deh ke Madinah dulu ya. Nah, ke Madinah dulu berarti saat setelah di Madinah selesai menyelesaikan amalan-amalan sunnah ya, ke Raudhah berdoa di sana ya, menjalankan arba'in di sana, masya Allah selesai semuanya. Maka setelah kita misalkan berangkatnya pagi-pagi, maka sebelum berangkat mandi ihram dulu. Mandi ihram. Apa mandi ihram itu? Nah, mandi sebelum berikhram mengisyaratkan bahwa seorang yang dipanggil Allah untuk datang ke Baitullah seyogyanya dalam keadaan yang sempurna. Badan, hati, lisannya bersih dari kotoran yang melekat, baik lahir maupun batin. Jadi itu kita mandi umroh ya. Zat yang suci hanya dapat ditemui oleh mereka yang suci, maka mandi ihram. Betul? Nah, biasanya setelah itu langsung memakai pakaian ihram ya. Tapi boleh masih pakai kaos dalam, boleh celana dalam boleh, karena kita belum ikut ya. Baru pakai baju ihram di sana. Nah, apa niat mandi sunnah ihram Mbak? Barang-barang nawaitu ghusla sunnatal ihram lillahi ta'ala. Daku mandi sunnah ihram karena Allah Ta'ala. Lupa niatnya, udah pakai bahasa Jawa aja. Niat ingsun mandi ihram pun boten apa-apa. Ya. Nggih, insyaallah itu. Lalu selanjutnya memakai pakaian ihram. Insyaallah nanti mungkin dari tour leader menyampaikan ya tentang bagaimana caranya ya, atau sudah pada paham insyaallah. Karena hari ini kayaknya nggak cukup kalau kita praktekkan pakainya ya nanti. Nah, kenapa kita memakai pakaian ihram? Ini ada maknanya Bapak Ibu. Sejak kita berangkat dari Madinah itu kita harus bersiap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya melepas pakaian sehari-hari, menggantinya dengan 2 helai kain ihram, menggambarkan keadaan orang yang meninggal dunia. Dia harus melepaskan semua atribut dan urusan dunia dan berganti dengan kain kafan. Pakaian dunia inilah yang kerap membuat manusia lupa diri sehingga mudah berbuat salah. Bukan pakaian ini Bapak Ibu, bukan pakaian ini, tapi pakaian ego kita. Betul? Ego, merasa diri lebih dari orang lain, itu harus dihilangin. Sebelum kita datang ke Mekah, dihilangin dulu. Dengan pakai apa? Ihram. Untuk yang laki-laki, perempuan pakai pakaian yang rapih, yang putih, yang bersih. Ya, kita lepaskan semuanya. Simbol dari kesombongan, kecongkakan harus dilepaskan. Dia diterima oleh Allah. Jadi sebelum kita berangkat, lepaskan semua jabatan-jabatan yang kita lepaskan. Kita ini mau pulang ke Allah, mau datang ke Allah, pakai pakaian yang cuma 2 helai saja. Betul Bapak Ibu?
Masya Allah, bismillah ya Allah, saya lepaskan semua, apapun jabatan, mungkin yang ada yang direktur, ada yang manajer, ada yang ketua, ada yang kiai, ada apapun itu, dilepas, saya hanya hamba Allah. Saat kita sudah pakai apa? Ihram. Sudah nggak ada tuh jabatan dunia, udah hilang. Ya, saat bapak, ibu pakai apa pakaian? Ihram. Udah lepas. Jadi tidak ada lagi di sana ketua apa tidak ada. Tidak lagi di sana manajer apa, sudah tidak ada. Semuanya hanya hamba Allah yang nanti pulang pakaiannya cuma itu. Cuma apa? 2 helai itu. 3 kalau kita ya. 2 atau 3. Betul Bapak Ibu? Masya Allah. Nah ini. Ya. Nah, ini dari mana Bapak Ibu? Ini. Jadi ada contohnya. Jadi ketika Nabi Musa alaihissalam bermunajat, ya, dia diperintahkan untuk melepas apa? Sandal sebagai lambang pakaian dunia. Allah Subhanahu wa berfirman, "Inni ana rabbuka fahla na'alaika innaka bil wadil muqaddas." Itu. Sungguh aku adalah Tuhanmu, maka lepaskanlah kedua terompahmu, karena sungguhnya engkau berada di lembah yang suci. Kedua terompah itu apa? Lepaskan ego, lepaskan sifat kemanusiaan, lepaskan semua kehormatan. Kita mau datang kepada siapa? Allah. Kita mau sholat, mobil yang bagus dilepas Bapak Ibu? Dilepas. Mobil apa dibawa ke masjid? Tidak, di parkiran. Sepatu kita 2 juta dibawa ke masjid? Tidak dilepas. Betul? Yang dibawa hanyalah diri kita saja. Begitu juga saat kita umrah, lepaskan semuanya. Kita nggak bawa apa-apa. Saat nanti datang ke sana, saat nanti kita mikot, udah nggak ada apa-apa. Saya hanya hamba Allah yang semuanya sama. Yang dinilai oleh Allah bukan kedudukan kita, yang dinilai oleh Allah takwanya. Betul? Insya Allah. Kalau kita ingin betul-betul ketemu Allah, Bapak Ibu, lepasin dulu ya. Siap? Bismillah. Saat kita berumrah, ya sudah pakai kain umrah, saat itulah kita sudah melepaskan semua jabatan kita. Insya Allah bertemu Allah. Artinya apa? Tidak ada keluhan di sana, tidak ada protes di sana. Kenapa? Ya apapun takdir Allah, terima. Oke? Panas. Udah nggak ada. Terima aja. Panas ya nikmati. Kelaparan, nikmati kelaparannya. Bukan urusan saya itu. Urusan saya udah pasrah sama Allah. WC-nya nggak ada, nikmati. Intinya setelah kita pakai ini, ihram sudah melepas, sudah kita hamba Allah. Ya, tidak ada lagi tanur di sana. Tidak ada lagi tanur di sana. Tidak ada lagi yang memberikan pasir pada kita hari itu adalah semuanya hidangan dari Allah. Mungkin wasilahnya panitia, karena terkadang juga panitia dilupakan sama Allah. Betul ya? Lupa, bapak kok belum makan, lupa. Dilupakan sama Allah. Terkadang godaannya kita apa? Marah. Betul? Nah itu kita jadinya hati-hati. Bisa jadi tidak akan bertemu dengan Allah. Kenapa? Ada ketidaksukaan. Ingat, takdir itu ada 2. Sesuai keinginan kita. Yang kedua, tidak sesuai keinginan kita. Dua-duanya harus diterima. Setuju? Latihannya di umroh, habis umroh di sini pun sama, no keluhan. Kita tidak pernah ngeluh dengan siapapun. Siap Bapak Ibu? Itu konsekuensi kita pakai pakaian apa? Ihram. Kita lanjut ya. Nah selanjutnya kita akan mikot. Apa hikmah mikot Bapak Ibu? Nah ini ada 3 hikmah mikot. 1, mikot itu adalah batas antara alam lahiriah dan alam batiniah. Jadi saat kita sudah bermikot Bapak Ibu, itu kita sudah mikirnya cuma 1, akhirat. Ya, sudah lupa jam tangan, sudah lupa apa, udah mikirnya apa Bu? Itu batas mikot, itu batas antara alam lahiriah sama alam batinnya. Meninggalkan segenap orientasi dunia dan memenuhi dengan orientasi akhirat. Misalkan nanti pas sudah mikot, terus kita berjalan, terus ke rest area, udah makan itu hidangan surga aja. Jangan mikir, waduh rest areanya bagus. No. Fokus kita hanya kepada siapa? Allah. Ya, karena mikot itu sudah menjadi batasan.
Kita sudah meninggalkan urusan-urusan dunia kita dan kita hanya fokus ke mana? Ke Allah saja. Insya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, pentingnya ruang dan waktu dalam menjalankan segala aktivitas. Jadi kita ini tetap ada aturan Bapak Ibu ya, ada batas waktu, betul? Kita berada di sini ada batas waktunya ya. Sampai jam 3 harus selesai. Ya udah, itu batas waktunya, mikotnya di sana. Nah, gitu. Lalu bersiap bertemu Allah, melebur dengan kasih-Nya. Itu adalah kekuatan kita untuk bersiap. Ya Allah, saya bermikot. Artinya kita sudah mempersiapkan diri kita untuk melebur dengan kasih-Nya Allah saat kita bertemu di sana. Ya. Nah, karena kita bermikotnya berawal dari Madinah, maka kita bermikotnya di Dzul Hulaifah atau di Masjid Bir Ali. Ya, nanti kita akan bahas di akhir ya. Nah, Bapak Ibu setelah mikot sudah. Nah, ketika sudah mikot, di sanalah kita berniat untuk ihram ya. Kita berniat ihramnya adalah di tempat mikot di Masjid Bir Ali. Nah, sekarang kita bahas tentang hakikat niat dulu. Bapak Ibu, hakikat niat bukan nawaitunya. Saya berniat, tapi niat itu adalah dorongan hati yang senantiasa mengalir seiring dengan ketaatan kepada Allah. Jadi keinginan kita untuk apa ya? Berbuat baik, itu disebutnya niat, dorongannya. Sehingga saat kita ini sudah di mikot itu ada dorongan, keinginan untuk saat saya nanti ke sana, ke Mekah, berumrah, dorongan untuk apa Bu? Pokoknya ingin dekat dengan Allah, mentaati semua aturan-aturan Allah. Itu niat ya. Nah, apa niatnya Bapak Ibu? Niatnya sudah tahu ya. Nah, bentar. Nah, ini niatnya. Bareng-bareng kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan. Ini aja ya, yang mudah. Labbaik Allahumma umratan. Aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berumrah. Boleh yang kedua, nawaitul umrata wa haramtu biha lillahi ta'ala. Karena kan nggak boleh. Nanti kalau sunnah boleh, pegang aja. Nah, lalu alam sekitar tidak boleh memburu binatang buruan, tidak boleh memotong atau merusak tumbuhan. Dan mungkin ya, ada yang bawa ketepel ke sana. Nggak ada ya. Berhubungan ya, ini tidak boleh ya. Hanya sebentar Bapak Ibu, hanya berapa jam saja ya. Jadi ini 13 serangan itu mohon dijauhi. Baik. Nah, setelah kita selesai sudah berniat. Ya, berniatnya di mana Bapak Ibu biasanya? Di bis. Ya, saat di bis. Setelah di bis maka perbanyaklah bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Tidak ada bicara-bicara yang lain kecuali talbiyah. Kenapa? Karena memang kita sudah meyakinkan diri kita bahwa saya akan bertemu siapa? Allah. Okay? Misalkan mohon maaf qadarullah tiba-tiba bisnya mogok. Gimana? No keluhan. Udah, banyak talbiyah aja udah. Ini bukan urusan dunia lagi. Urusannya apa? Akhirat pun. Yang ada malah kita bisikwar, astagfirullah, dosa saya apa ya? Kok mobil saya mogok gitu. Jadi kesana ya. Ya. Ingat, Tanur hanya memfasilitasi mungkin sampai Madinah. Mekah itu sudah urusan, bukan urusan Tanur. Tapi urusan kita dengan siapa? Allah. Walaupun beliau bertanggung jawab sampai hotelnya, makanan, iya. Tapi di sana kita sudah tidak lagi dilayani Tanur, tapi dilayani oleh Allah dan amal-amal kita. Andai kok ternyata dapatnya kurang bagus, banyak istighfar. Itu pelayanan Allah untuk kita. Terus apa Ibu? Dan insya Allah nanti akan dapat hikmahnya. Tapi sebaliknya kalau kita udah aja mikir makannya kurang, ininya kurang, nanti lupa kita ke sana bukan buat makan. Makan mah di sini banyak. Pecel Lamongan ada Bu ya? Ada ya? Ada bebek, Mas Budi ada ya? Wah, Masya Allah banyak. Di sana bukan untuk makan, untuk ibadah. Hotelnya kok gitu? Di sini banyak hotel, beli hotel di sini aja ya beli. Sewa hotel di sini juga bisa. Bintang 5 juga bisa. Datang ke sana bukan untuk hotel, datang ke sana untuk apa? Ibadah kepada Allah. Nah, itu bukan urusan kita jamaah, bukan. Itu urusannya manajemen. Amalan manajemen, amalan dia sama Allah.
Amalan kita sama siapa? Allah. Pun nikmati mawon ya udah. Saya mahal kok. Apa namanya? Bayarnya udah nggak ada itu kalau di Mekah. Siap Bapak Ibu? Karena tujuan kita apa? Berkunjung ke Baitullah rumah Allah. Terima mawon. Insya Allah ketemu Allah insya Allah. Ya, baik. Nah, sekarang setelah kita di bis, nanti saya sampaikan biasanya kalau kita berjalan, kan perjalanan panjang Bapak Ibu 4-5 jam ya. Sehingga biasanya datang ke rest area. Nah, di rest area itu kan makan dulu. Asik-asik ya. Jangan lupa. Tadi bilangnya gimana? Kita harus sudah fokus, kita udah mikot ya. Jangan lupa. Jadi kita di sana untuk menikmati hidangan dari Allah saja. Nikmati saja, cuma hati kita kepada siapa? Allah. Jangan sampai rubah niatnya. Terus? Assalamualaikum. Allahumma sholli ala Muhammad. Insyaallah ya, baik. Nah, saat kita tiba di Masjidil Haram, lalu kita masuk ke Masjidil Haram, ada doanya. Gimana doanya Bapak Ibu? Allahumma antas salam wa minkas salam wa alayka ya'udus salam tahiyyatuna rabbana bis-salam wa adkhilna jannata darussalam tabarak rabbana wa ta'alita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ftahli abwaab rahmatik bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini saat kita masuk ke Masjidil Haram. Itu Bapak Ibu udah masuk itu udah getar itu ya. Udah ada getaran hati. Apalagi tiba-tiba melihat apa Bapak Ibu? Kaabah udah itu. Udah Bapak Ibu, hatinya getarnya semakin dahsyat. Dan di sini ada doanya. Insyaallah doanya sudah paham ya Bapak Ibu ya. Allahumma zid hadal bait tasyrifan wa ta'diman wa takriman wa mahabbatan wa zid man syarafahu wa qaramahu biman hajjahu awi jamara tasyrifan wa takriman wa ta'diman wa birran. Ya Allah, tambahkan kemuliaan, keagungan, kehormatan, kehebatan pada Baitullah. Tambahkan juga kemuliaan, kehormatan, keagungan, kebaikan untuk orang-orang yang berhaji, berumrah. Ya, yang muliakan dan menghormati Ka'bah. Masya Allah, itu nanti bergetar Bapak Ibu hati kita. Ya. Nah, sebelum mulai tawaf itu, ya, saat kita mau tawaf itu sebetulnya saat kita tawaf itu Bapak Ibu, misalkan ini Ka'bah ya, ini Ka'bah. Kita mulai tawaf itu ada sebuah afirmasi di dalam diri kita. Allahumma ya Allah, saya datang ke sini untuk apa? Untuk imanan bika. Ya. Jadi kita watasdiqan bi kitabika. Wattaba'a bi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Jadi kita diminta untuk apa? Untuk kita menyampaikan kepada Allah, saya datang ke sini karena satu hal. Saya datang ke sini karena saya beriman kepadamu. Yang kedua, watasdiqan bi kitabika, untuk meyakinkan, membenarkan janji-janji yang ada dalam kitab. Dan mengikuti semua sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Baru setelah itu kita mengatakan, setelah sampai ke Makkah, sampai ke Hajar Aswad, Bismillahi Allahu Akbar. Dikecup ya, Bismillahi Allahu Akbar. Sebelumnya saya tanya Bapak Ibu, Hajar Aswad itu apa Bapak Ibu? Batu ya. Maknanya apa Hajar Aswad itu? Batu apa Bu? Hitam. Pertanyaannya, apakah betul batunya hitam dulunya? Kalau dalam hadis dikatakan dulu batunya putih. Kok jadi hitam kenapa? Dosa-dosa manusia yang banyak. Akhirnya jadi hitam. Jadi saat kita datang ke Ka'bah lalu kita melihat Baitullah, maka yang kita lihat bukan Baitullahnya, yang kita lihat Hajar Aswadnya, bukan. Yang kita lihat, oh ternyata hitamnya Hajar Aswad mungkin juga karena dosa kita. Sehingga saat datang ke sana kita mengatakan, ya Allah, saya datang ke sana membawa dosa-dosa kita yang kita bayangkan, dosa-dosa kita yang banyak. Karena dulu saat kita dilahirkan juga putih. Betul?
Mata kita tidak bisa kita tahan, akhirnya jadi hitam. Telinga kita nggak bisa kita tahan, akhirnya jadi apa? Hitam tubuh kita. Jadinya saat kita ke sana, ya Allah, yang kita ingat cuma satu, dosaku banyak. Apa yang kita bawa ke Baitullah itu, apa yang kita bawa? Dosa-dosa kita. Ya Bapak Ibu ya. Bisa dipahami? Nah, jadi Bismillahi Allahu Akbar. Kecup. Untuk apa? Untuk ya Allah, ini saya dosanya banyak. Udah gitu aja udah nangis Bapak Ibu. Ya Allah, ini dosa saya apa? Banyak sekali. Lalu setelah itu kita melaksanakan apa Bapak Ibu? Tawaf. Betul? Nah, kita tawaf. Ini saya bayangkan ya, saya di sini ya Bapak Ibu ya. Tawaf. Nah, ketika Bismillahirrahmanirrahim, ucapan pertama apa? Subhanallah. Terus walhamdulillah. Terus wala ilaha illallah wallahu akbar. Sampai mana batasnya Bapak Ibu? Sampai ini maqam Ibrahim. Sampai maqam Ibrahim selesai. Jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampai maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim nanti kita lihatin ya. Insyaallah sudah paham ya Bapak Ibu ya. Nah, terus ada apa di maqam Ibrahim? Tidak ada apa-apa. Maqam itu adalah jejak kakinya siapa? Nabi Ibrahim saat beliau mau meninggikan apa? Ka'bah. Terus? Nah, Bapak yang berbahagia, kenapa kok sampai maqam Ibrahim aja? Karena ternyata saat Nabi Ibrahim hidup itu, Nabi Ibrahim diuji oleh Allah ujian sangat besar. Itu diantaranya ujian keluarga. Istrinya divonis mandul, tidak bisa punya anak. Namun istrinya adalah orang yang begitu sangat luar biasa, terus membersamai Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim melakukan 3 kunci solusi hidup. Nah ini, berapa Bu? Kuncinya ada 3. Dia lakukan ini, Masya Allah, Allah berikan semua yang menjadi masalah itu diselesaikan oleh Allah. Maka Nabi Ibrahim mendapatkan seorang anak, namanya siapa? Ishak. Dari siapa Ishak? Dari Siti Hajar apa dari Ibunda Syarah? Dari mana? Nah, dari Siti. Kalau yang Ishak, kalau Ismail dari Hajar. Kalau yang Ishak dari siapa? Dari Sarah. Ternyata mandul tetap punya anak. Ada solusinya. Apa? Beliau melaksanakan 3 kunci itu. Apa kuncinya Bapak Ibu? Pertama, Subhanallah. Yang kedua, walhamdulillah. Yang ketiga, wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu kuncinya. Kuncinya di 3. Apa itu subhanallah? Ternyata subhanallah itu adalah sebuah komitmen kita untuk mengabaikan semua yang berlawanan dengan kehendak Allah. Contoh, pernah suatu saat para musyrikin mengatakan, wahai Muhammad, mohon maaf bahasanya mereka ya, saya ucapannya, Tuhanmu gila, masa kamu diberangkatkan 1 hari kemana? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit lagi, Tuhanmu gila. Maka Allah mengatakan, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi subhana itu untuk menolak semua penentangan itu. Dan mohon maaf Bapak Ibu, setiap hari terkadang kita menentang perintah Allah. Salat wajib betul? Wajib. Tapi mana yang didahulukan, kerjanya apa salatnya? Nah, maka saat kita subhanallah itu mengatakan subhanallah, ingat-ingat saya menentang Allah di mana saja ya, saya mengkhianati Allah di mana saja, gitu ya. Itu subhanallah walhamdulillah. Subhanallah itu kita ingat, ya Allah saya mengkhianatimu ya Allah. Wah, itu aja kita sudah bisa bergetar hati. Ya. Lalu yang kedua ucapannya apa? Walham. Yang ada. Syukuri apa yang ada. Terkadang kita minta kepada Allah sesuatu yang belum ada, tapi yang ada belum kita nikmati, kita syukuri. Lalu setelah itu wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita mengesyakan Allah.
dan kita meyakinkan bahwa yang maha besar hanya Allah. Jadi kalau yang maha besar Allah, yang kita utamakan siapa? Allah, Bapak Ibu ya. Betul? Jadi kalau nanti pulang umroh ada adzan, yang diutamakan panggilan siapa? Yang maha besar. Wong adzan itu kan Allahu Akbar kan gitu. Allah maha besar, berarti yang diutamakan yang besar, jangan yang kecil. Setuju Bapak Ibu? Masya Allah. Nah, sampai di sini Bapak Ibu di makam Ibrahim selesai, maka setelah itu diganti doanya. Nah, doanya dari sana apa? Boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Jawa, dan dimanfaatkan sampai nanti ke rukun yamani. Doanya apa? Boleh. Misalkan putaran pertama kita doa untuk ayah kita, boleh. Ya Allah, ayah hamba ya Allah. Bayangkan wajahnya ya, terus kita doa. Tapi ya pakai bahasa Indonesia boleh. Cuma kalau misalkan nggak kedengaran, ya nggak kedengaran. Kalau samping kanan, samping kiri kita ini adalah siapa Bapak Ibu? Orang-orang Inggris, orang-orang India, nggak apa-apa. Kerasin aja nggak apa-apa. Ya Allah, ayah hamba ya Allah bernama Pak ini ya. Sehatkan ya Allah, berkahikan, dia nggak tahu. Betul nggak? Tapi kalau dengan orang-orang Indonesia pelan-pelan aja. Boleh pakai bahasa Indonesia, boleh. Sampai mana? Rukun yamani. Setelah rukun yamani Bapak Ibu apa? Nah nanti setelah rukun yamani doanya diganti. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai mana Bapak Ibu? Kembali bismillahirrahmanirrahim. Satu putaran. Ya. Putaran kedua ganti doanya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Sampai makam Ibrahim, saya itu doa lagi. Untuk siapa? Doa ya Allah. Boleh ya. Ya, terus doa karena kita sedang dekat dengan Allah, doa. Terus Bapak Ibu? Monggo mau istighfar apa doa sampai nanti rukun yamani baru ada lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah. 7 putaran. Kalau bisa dirancang dari sekarang. Putaran pertama doanya apa? Putaran 2 siapa? Putaran 3 siapa? Putaran 4 siapa? Putaran 5 siapa? Ditulis. Ya Bapak Ibu ya. Putaran 1, saya hutang banyak lah ya Allah. Saya pengen hutangnya apa? Lunas. Boleh enggak? Boleh. Ya Allah, hutang saya banyak ya Allah. Berkahi saya ya Allah. Berikan saya keberkahan ya Allah. Boleh enggak? Boleh. Tapi yang keras-keras. Banyak hutang ya gitu kan. Boleh. Ya Allah. Sampai kita nangis ya Allah. Tapi semuanya kita angkat untuk ibadah. Ya Allah, hamba pingin banyak menolong orang lain ya Allah. Ya, sampai rukun yamani Rabbana atina fid dunya. Kenapa harus begitu? Karena yang akan Allah beri itu yang terbaik untuk kita. Maka nanti doa kita ini bisa jadi yang Allah berikan itu yang sesuai dengan kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Maka kita sempurnakan di sini, dihapus bukan dihapus, disempurnakan. Ya Allah, yang saya minta itu atina fid dunya hasanah, untuk akhirat hasanah. Bisa dipahami? Sederhana Bapak Ibu ya? Mau pakai doa boleh kalau kita paham, tapi kalau nggak paham lebih baik pakai bahasa kita saja, bahasa ibu ya. Cuma di 2 tadi boleh harus sama ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampai maqam Ibrahim. Filosofinya apa? Itu kunci Nabi Ibrahim sebelum doa. Terus. Nah, sampai sini doalah silahkan. Nah, terus disempurnakan di rukun yamani dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada apa Bapak Ibu di Ka'bah? Mari kita sama-sama dengarkan ya. Pahami, nikmati, resapi, ternyata luar biasa Ka'bah itu. Boleh kita sama-sama lihat ya, dikerasin. Selain menjadi sejarah panjang Nabi Ibrahim dan Ismail, Ka'bah juga menjadi dimensi ilmiah keseimbangan gerak bumi. Dengan kata lain, secara ilmiah, Mekah memiliki kumpulan energi positif yang menyebar ke seluruh alam semesta melalui gerak pusaran energi. Frekuensi radio tidak mungkin dapat membaca apa-apa yang ada di dalam Ka'bah karena tekanan gravitasi yang tinggi. Tempat yang paling tinggi tekanan gravitasinya memiliki konten garam dan aliran anak sungai di bawah tanah yang banyak. Sebab itulah, jika sholat di Masjidil Haram, meskipun di tempat yang terbuka tanpa atap, masih terasa dingin. Ka'bah bukan sekadar bangunan hitam 4 persegi, tetapi satu tempat yang ajaib.
Karena di situ terjadi pemusatan energi, gravitasi, zona magnetisme nol, dan tempat yang paling dirahmati. Tidur dengan posisi menghadap Ka'bah, secara otomatis otak tengah akan terangsang sangat aktif sampai tulang belakang dan menghasilkan sel darah. Pergerakan mengelilingi cabang lawan arah jarum jam memberikan energi hidup alami dari alam semesta. Semua yang ada di alam ini bergerak melawan arah jarum jam. Dalam fisika, kita mengenal kaidah tangan kanan. Itu sudah menjadi hukum Allah dan ketetapannya yang benar. Dalam kaidah tangan kanan yang terdapat dalam ilmu fisika dijelaskan, jika ada sebatang konduktor atau logam dikelilingi oleh listrik yang bergerak berlawanan dengan arah jarum jam, maka di konduktor itu akan muncul medan gelombang elektromagnetik yang mengarah ke atas. Menurut hasil penelitian, tubuh manusia sebenarnya mengandung aliran listrik dalam jumlah besar yang dibawa oleh miliaran bioelektron. Sehingga, ketika ada jutaan manusia melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah, berkumpulan arus listrik yang sangat besar berputar-putar berlawanan dengan arah jarum jam mengitari Ka'bah. Hajar Aswad merupakan konduktornya, bahkan menjadi superkonduktor. Peredaran darah atau apa saja di dalam tubuh manusia melawan arah jarum jam. Justru dengan mengelilingi Ka'bah menurut lawan jam, berarti sirkulasi darah di dalam tubuh meningkat dan sudah tentu akan menambah energi. Sebab itulah, orang yang berada di Mekah selalu bertenaga, sehat, dan panjang umur. Tawaf di Ka'bah sebanyak 7 kali. Sedangkan bilangan 7 itu sendiri adalah simbolik ketidak terhingga banyaknya. Angka 7 itu berarti tidak terbatas atau terlalu banyak. Dengan melakukan 7 kali putaran, sebenarnya kita mendapat ibadah yang tidak terbatas jumlahnya. Larangan memakai topi, songkok, atau menutup kepala bagi pria, karena rambut dan bulu roma adalah ibarat antena untuk menerima gelombang yang baik yang dipancarkan langsung dari Ka'bah. Sebab itulah, setelah melakukan haji kita seperti dilahirkan kembali sebagai manusia baru, karena segala yang buruk telah ditarik dan diganti dengan nur atau cahaya yang baru. Setelah selesai semua itu, barulah bercukur atau tahallul. Tujuannya untuk melepaskan diri dari pantang larang dalam ihram. Namun rahasia di sebaliknya adalah untuk membersihkan antena atau reseptor kita dari segala kotoran, sehingga hanya gelombang yang baik saja akan diterima oleh tubuh kita. Agus Mustafa pernah menulis dalam bukunya Pusaran Energi Ka'bah bahwa gerakan melingkari Ka'bah menciptakan sebuah medan gaya yang mampu menghasilkan energi gelombang elektromagnetik positif. Spiritual kosmos dalam aktivitas tawaf jamaah adalah manifestasi prinsip fisika dalam kehidupan. Manusia yang datang dari segala penjuru menjadi sekumpulan elektron yang mengitari poros Ka'bah dan menciptakan energi positif di sekitarnya. Efeknya bisa dirasakan langsung oleh jamaah yang berada di sana. Ketenangan hati, kemustajaban doa, dan lain sebagainya. Dengan demikian, tawaf menjadi investasi energi positif yang tidak hanya bersifat vertikal semata, melainkan menyebar secara horizontal. Energi positif tidak hanya untuk manusia saja, ia juga bergelanjut di dalam rongga-rongga alam semesta raya. Ia juga menjadi kontrol atas gerak reflektif dari perubahan alam semesta, seperti gunung, gerak bumi, angin laut yang memengaruhi cuaca, dan lain sebagainya. Wasamsu tajri li mustaqarrilaha tidak hanya berarti bahwa ia bergerak pada orbitnya semata, matahari juga berputar menjaga stabilitas energi positif yang dihasilkan. Hal ini sejalan dengan yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, bahwa semua apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih memujikan diri dengan Tuhan. Keseimbangan adalah kunci adanya gerakan tawaf, membaca tasbih, dan memuji Tuhan. Tentu implementasinya berupa moral dan kesadaran. Kausa prima yang dikenalkan oleh Plato jelas mengarah kepada keyakinan ilahiyah bahwa memang ketidakterbatasan tidak bisa dijangkau dengan ruang ide, tetapi ide adalah perabot utama manusia menuju ketidakterbatasan itu. Besarnya pusaran medan magnet yang dihasilkan dari putaran manusia dengan poros Ka'bah akan menyebar ke berbagai tempat di sekitarnya. Dan magnet itu akan tersebar luas, dibawa oleh orang-orang yang melakukan tawaf hingga menuju beberapa tempat yang dikunjungi jamaah. Akibat dari putaran energi ini, jamaah haji juga memiliki kepekaan yang sangat tinggi. Maka wajar jika doa yang dipanjatkan saat ibadah haji mudah dikabulkan.
seperti halnya penyiar radio atau pembaca berita yang sedang berbicara di depan mikrofon, suaranya bergerak melalui gelombang elektromagnetik. Hal yang sama terjadi ketika berdoa di depan bautasa. Kekuatan doa itu menjadi berlipat-lipat kali karena terbantu oleh power yang sedemikian besar menuju aksi Allah. Sehingga Ka'bah berfungsi seperti halnya pemancar radio yang memancarkan doa-doa ke aksi. Inilah yang menjelaskan fenomena begitu banyak doa yang mustajab apabila dipanjatkan di tanah suci. Baik Bapak Ibu, ini adalah Jadi silakan Bapak Ibu. Nah, tapi mohon maaf, izin saya sampaikan. Saat Bapak Ibu nanti bertawaf, tawaf 1 sampai 3 dipercepat ya. Jalannya agak cepat nggak apa-apa. Ya. 1 sampai 3 putaran. Nah, 4 5 mulai mungkin kita agak ke dalam dikit ya. Kalau tawaf 1 3 di mana di luar nggak apa-apa ya, di luar agak percepat, agak ke dalam sedikit. Nanti di putaran ke-6 keluar lagi. Putaran ke-7 di luar. Kenapa? Karena setelah putaran 7 kita akan bergegas untuk melaksanakan sholat dan kita berarti melaksanakan syai. Jadi udah di luar ya. Kan ada pusaran tuh, kita paling luar. Di paling luar, lalu nanti di sana kita minum air jam-jam dan berdoa pada Allah. Insyaallah. Bapak Ibu, kita akan lanjutkan setelah sholat duhur ya. Masih siap Bapak Ibu? Insya Allah. Kita akan lanjutkan setelah sholat duhur karena sebentar lagi insya Allah ada panggilan untuk melaksanakan sholat. Okay? Kami persilahkan kepada MC untuk memandu acara kembali. Dari saya cukup sekian. Kita ketemu lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.